Bentar Pak, jangan arahkan Pak. Kami bertanya ke ini. Saya biasanya berkomunikasi dengan ketua LO-nya gitu. Elo siapa waktu Elo? Ketua Elo siapa? Pak Warsono. Ketuanya. Ketuanya Pak Warsono. Pak Sono, ketua Elo ini ya, Republik. Republik. Nah, Tidak dihadirkan? Kebetulan beliau lagi sakit, jadi kami tidak bisa hadirkan sebagai saksi. Prinsipal bisa jawab ya. Prinsipal bisa jawab ya. Iya. Pak Warsono itu komunikasinya dengan siapa? Untuk mengetahui bahwa indikatornya baru diketahui tanggal 26. Sebelumnya tidak diketahui. Ada dua nama yang bisa disebut, yaitu Pak Firdaus dengan Pak Andi Krishna. Oke. Itu ya, jadi sebenarnya yang tahu semuanya Pak Warsono ini ya, untuk bisa menceritakan fakta-fakta ini Pak Warsono ini. Karena Pak Bambang juga dapat info dari Pak Warsono, Pak Arfa juga dapat info dari Pak Warsono untuk sebagai ketua LO begitu. Ya, tapi memang saya melihat seperti tidak lancar gitu ya. Oh, yes. Baik. Apa yang kita tanyakan, karena saya saksikan sendiri, saya pertanyaannya sama, Pak Warsono ada di situ. Nah, kemudian suruh menunggu sehari, 2 hari, 3 hari, kita tanyakan lagi sehari, 2 hari. Kita kan kalau LO kan biasanya memang ada yang secara teknis tunggu di mana, di KPU gitu ya. Tapi memang hasilnya seperti itu, dan saya monitor komunikasi dengan Pak Warsono lancar. Tapi memang hasilnya seperti itu. Kita tanya, memang kita keluar masuk juga sudah kenal, juga agak mudah. Kita tanyakan ke LO yang sedang ada di ruangan itu, iya Pak, masih menunggu. Ya, ya. Oke, baik. Baik yang mulia, karena nanti statement beliau itu kami bikin cukup yang mulia. Terima kasih. Pak Bambang nggak ketemu sendiri sama Pak Firdaus, Pak Andi, atau teman-teman di helpdesk? Saya di helpdesk bertemu dengan Pak Winda, ada Pak Firdaus juga. Ya, sampean tanya sendiri ke Pak Firdaus atau Saya Pak Warsono. Oh, jadi mendengar, melihat langsung, Ya. tapi tidak ngomong langsung. Ya. Yang ngomong langsung Pak Warsono. Tapi semua substansi pembicaraan sampai duduk di depan Pak Firdaus. Ya. Begitu. Atau memberi hambatan pada saat proses pengisian. Sekarang. Mohon izin, untuk update terakhir kami dapatkan itu info 72 rekening itu TMS. Sedang terakhir kami cek di mobile banking, kita cocokkan bahwa nomor itu nomor itu valid atau tidaknya. Itu ada beberapa yang nomor itu masih valid dan terdaftar sebagian besar. Jadi kita cek pakai mobile banking dan itu terdaftar Partai Republik seperti itu. Jadi dari 72 itu memang ada 13 rekening yang invalid, yang sudah tidak aktif seperti itu. Cukup Mas Furqan. Jadi yang mulia, sebenarnya kami ingin memberikan gambaran kepada majelis adjudikasi bahwa yang pertama adalah memang pengisian sipol di pengisian dokumen ke dalam sipol di dalam masa perbaikan itu memang sangat memenuhi hambatan, karena memang kita harus memecahkan kode-kode dan sebagainya, sehingga banyak dokumen yang memang tidak masuk atau kita kesulitan sekali masuk. Yang kedua adalah ketika penentuan TMS yang dilakukan oleh termohon itu sangat tidak profesional, karena memang seperti yang dijelaskan oleh Pak Furqan tadi, misalnya soal jangan diulangi lagi, kan kami sudah menilai. Yang perlu justru kami inginkan itu nanti, kan ini sudah selesai ya, gambarkan aja bahwa sulitnya itu sampai jauh mana, berapa lama,
Karena itu tadi sudah kita bisa merekam. Oh ya, tinggal nanti kesimpulan panjenengan nanti tuangkan itu dalam kesaksian ini bahwa memang susah memang masuknya sipol itu. Soal rekening, soal kepengurusan. Nah, kan di situ ada berita acaranya, lampiran sublampiran 2 itu. Kalau lampirannya itu 3 DPW ya bantah aja. Ini saya punya buktinya. Kan tinggal gitu aja menghadap berita acaranya. Memang yang agak adalah keanggotaan. Silakan keanggotaan tadi digali. Kenapa kok masih 17%? Apakah pemohon tidak sanggup memenuhi 17%? Kenapa kok masih 17%? Itu yang masih belum terdengar. Silakan saksinya ini dimanfaatkan. Yang baik, yang mulia, terima kasih. Baik, untuk keanggotaan mungkin saya minta persaksian dari Pak Arfa tentang keanggotaan. Pak Arfa nanti akan disusul oleh Pak Bambang tentang bagaimana proses ya detik-detik itu ya, supaya ini lebih detail kita akan bicara, yaitu tentang tanggal 28 ya, tanggal 28 September, terus kemudian ada penambahan waktu tanggal 29 dan sampai tanggal 30 pukul 11. Jadi 29 September pukul 11 siang menuju tanggal 30 September pukul 11 atau hari Jumat ya, hari Jumat. Mengapa sampai kemudian kita hanya baru bisa memasukkan 17%? Ya, yang pertama itu. Yang kedua, apakah dokumen ya, keanggotaan itu sudah lengkap dimiliki oleh kita? Silakan, Pak. Terima kasih. Di kesempatan ini perlu kami sampaikan apa yang kami alami di dalam perjalanan pengisian keanggotaan, yang dimana seingat kami dan dari beberapa yang telah kami sampaikan di dalam proses mediasi di sidang kemarin, bahwa di dalam sipol tidak adanya indikator per kabupaten kota, yang dimana kami sudah coba mempelajari sipol itu semenjak mulai dari pengisian di pendaftaran, dan alhamdulillah telah berhasil kami upload, dan begitu mudahnya mengisi sipol waktu pendaftaran itu, sehingga kami hanya memerlukan satu akun pusat dan tidak ada akun tambahan lagi untuk mengisi dan melengkapi seluruh sipol. Tapi pada saat di masa perbaikan, dengan melihat begitu detailnya mengenai perbaikan dan kemudian ketidakpahaman kami terhadap keterkaitan antara detail mengenai kepengurusan rekening kantor dan mengenai sekretariat, maksudnya sekretariat itu adalah kantor dan di sini. Ini mengakibatkan kami harus mempelajari lebih dalam mengenai bagaimana keterkaitan antar APD itu. Nah, tanggal 26 untuk pertama kalinya kami mengenal ada namanya CSV file. Nah, dari CSV file inilah kami bisa mendapatkan petunjuk bahwa di kabupaten mana sudah berapa yang MS keanggotaan kami, dan di situ sudah jelas terlihat dalam bentuk CSV file itu. Dari 490 kabupaten kota, kami belum mengupload dulu di kabupaten kota mana. Dan baru tanggal 26 itu saat CSV file itu sudah menerima, baru pun kami tahu bahwa provinsi yang baru memenuhi syarat sesuai
dengan indikator yang ada di Sipol waktu itu adalah Jakarta. Nah, hal ini yang sebenarnya membuat keterlambatan kami mengantisipasi dan terjadi kebingungan sampai menjelang penutupan masa uploading anggota itu. Di sini juga yang ingin kami sampaikan bahwa mengapa artinya indikator-indikator yang sebenarnya itu bisa dimunculkan di Sipol justru petunjuk mengenai jumlah MS, TMS-nya keanggotaan itu tidak disampaikan di dalam bisa dalam bentuk attachment langsung di Sipol, tapi kami harus merequest ke helpdesk, dan request ini pun kami tahu pada saat tanggal 26 itu. Nah itu Pak Arfa, saya potong aja biar cepet ya. Pak Arfa, CSFW ini diketahui tanggal berapa? Tanggal 26 yang mulia. Tanggal 26 itu bisa dilihat indikator TMS, MS karena apa? Di situ terlihat MS, TMS keanggotaan. Keanggotaan indikatornya apa? Itu kan berarti tanggal 26. Sebelumnya berapa hari berarti itu tidak terlihat itu? Sejak dinyatakannya mulai masa perbaikan. Tanggal 15. Jadi tanggal 15 sampai 26 cara perbaikan keanggotaan bagaimana caranya? Kami ngupload aja, kemudian kami lakukan secara manual. Cara manualnya itu adalah masuk ke kabupatennya, menampilkan keanggotaannya, dan kami harus scroll sampai ke halaman paling belakang. Kita akan melihat nomor urut paling akhir, dan itulah jumlah anggota yang telah kami upload. Nah, beberapa hari sebelum menjelang penutupan, ada muncul features baru, di mana features baru ini baru juga memunculkan di kolom pertama, muncullah di situ indikator MS, TMS per anggota. Tapi dalam bentuk rekap ini yang hanya ada di dalam file CSV. Nah, jika melakukan penelitian satu-satu, tentunya dengan waktu yang tersedia itu akan mengakibatkan keterlambatan karena tidak pernah ada kesempatan. Pak Arfa, waktu tanggal 15 sampai 26 itu mengisi keanggotaan yang perbaikan itu satu persatu atau bagaimana? Kami lakukan dengan 3 macam cara. Satu persatu, dan yang kedua adalah upload tipe 1. Di upload itu ada 2 macam, yang ada raw data per satu orang. 8 jam Itu hanya dapat 100 raw data. Artinya jika ada keanggotaan dalam satu kabupaten itu 1000, kita akan perlu 10 hari. 1010 hari. Oke. Kalau template tipe 2? Kalau template tipe 2 ini lebih cepat dengan template tipe 1. Hanya saja memang template tipe 1 dan template tipe 2 itu akan menemui titik temu di attachment yang dimana harus merename file KTP dan Sehari berapa anggota? di dalam penguploadan kami itu dalam satu zip file itu ada yang berisi 200 raw data dan 300 sampai 300 raw data. 300 raw data berapa orang? 300 yang 300 orang sehari. ya per satu berkaitan dengan kompres. Jadi saat KTP itu dimasukkan di dalam file itu, maka file itu akan membesar sampai 500 kilobit. Pokoknya saya ini kan nggak paham ini, saya ingin cekak aosnya aja itu. Sehari itu kira-kira bisa mengupload berapa nama? Dengan kompres, memperkecil, memperbesar. Sehari berapa nama? Sehari itu jika satu orang itu hanya mempunyai sekitar 300 raw data yang 300 data itu berapa nama? Baik. 300 anggota. 300 orang satu hari. Satu hari satu orang 8 jam bekerja. Itu diketahui cara ini mulai kapan? Mulai tanggal 15 itu. Untuk cara upload itu sudah kami
bisa cepat melakukan itu. CSW ini diketahui tak? Kan CSW ini mempermudah ini. Ya, yang mulia. Itu tanggal berapa sama tahu? Tanggal 26 ada LO. Tanggal 26. Kesulitan-kesulitan ini sejak tanggal 15, apakah tidak dikonsultasikan ke Helpdesk? Kami justru di bagian teknis itu konsultasi ke LO. Kami sangat yakin bahwa itu pun sudah tersampaikan, dan kami sebenarnya mempercayai bahwa apa yang kami dapatkan informasi dari LO itulah yang akan menjadi bahan kami. Nah, jadi kami terus melakukan upaya dengan terus mempelajari yang ada di. Saya tadi bilang Pak pemohon tadi kuasa hukum ini menyulitkan. Apakah pelajaran dari Pak Helbes itu tidak membantu apa-apa? Kan juga berkali-kali sama datang itu. Apa maknanya itu? Apakah Helbes hanya ngomong tapi aktualisasinya tidak bisa dilaksanakan atau bagaimana? Pada dasarnya saya tidak berhubungan langsung yang mulai dengan Helbes. Jadi seluruh komunikasi itu semua akan melalui LO, dan apa yang telah kami sampaikan di teknis itulah yang akan kembali disampaikan oleh LO kami. Pak Arafah bukan LO-nya. Salah satu yang mulia. Yang berkomunikasi soal IT siapa? Ketua LO kami yang mulia. Ketua LO menyampaikan ke Pak Arafah. Begitu yang mulia. Cukup. Bang Herum kalau ada silakan. Oke, terima kasih. Ya. Ini tolong bantu saya. Apakah prinsipal atau saksi? Tadi juga termohon sudah menyampaikan jawaban termohon. Sebenarnya kan pemohon itu yang jadi masalah itu hanya keanggotaan. Tadi kesaksiannya justru mempersoalkan yang persoalan kepengurusan. Maksudnya menjelaskan terkait dengan ketidakakuratan sipol, bahwa ada masalah. Tadi justru mengakui bahwa itu ada beberapa pengurus yang ini yang tidak lengkap mesti, yang tidak memenuhi syarat tapi keluar memenuhi syarat. Maksudnya itu. Artinya di keanggotaan kan kalau kita lihat kalau mau masuk ke pengurus mesti ke keanggotaan dulu kan, baru nanti kita tarik dia jadi pengurus. Nah di keanggotaan dia MS memenuhi syarat. Tapi begitu kita rekapitulasi di situ PNS kepengurusan. Harusnya kalau yang lain kalau di keanggotaan MS di kepengurusan masih MS juga. Logikanya seperti itu. Tapi bisa saja kan ada persoalan SK-nya yang bermasalah kan? Dan dia di kolom itu, kolom keanggotaan di pengurusan. Jadi ada kolom pengurus anggota gitu kan. Nah itu 0 angkanya, 3 MS. Harusnya kan 0. Tapi di situ tertulis 3. Tulis 3, oke. Salah satunya seperti itu. Yang berikut, pemohon mengetahui bahwa hanya 6 provinsi atau 17% dalam tahapan yang mana? Dari segala tahapan kan? Atau di tanggal berapa mengetahui hanya 6%? Hanya 17%? Tanggal 30 September. 30 September. Setelah ada penambahan 1 hari. Yang terakhir. Di terakhir. Tidak ada upaya sebelumnya. Kan berarti sudah upload data. Ya, ini yang saya sebut bahwa di dalam sipol perbaikan itu ada saling mengunci antar dokumen. Jadi keanggotaan kami itu penambahannya hampir 80 sampai 100 ribu keanggotaan dari jumlah pendaftaran. Kan, tahapannya kan begini. Tahapannya kan di tanggal batas air memasukkan berkas itu tanggal 28 September. Ya betul kan, termohon kan? 28 Desember pukul 23.59. Masukkan nggak ke KPU? Seluruhnya kita masukkan. Betul nggak? Apa yang dimasukkan ke KPU? Satu flash disk yang memang belum kita masukkan seluruhnya. Jadi ada tambahan flash disk juga yang kita masukkan. Itu yang diperiksa oleh termohon kan? Itu diperiksa oleh termohon, kemudian diberikan waktu 1 kali 24 jam. Betul. Betul. Nah, pertanyaan saya, dari Pak siapa tadi? Asya kan? Alfa. Kan bilang hanya 300 Rari. Megabit. megabit. 300 row. Oh iya, saya
Pak Habib Arifin ya, sadar nggak ketika tanda tangan bahwa ada surat kesepahaman tanggal 30 September tanda tangan, Betul, paham, 1 kali 24 jam harus memasukkan itu. sadar. Dengan hanya 300. Justru itu kami kemudian membuat surat sebenarnya untuk membuka agar saluran yang 100 megabit itu ditambah. Suratnya ada dan kami buat. Koordinasi enggak? Sudah koordinasi, tetapi oleh termohon tidak ditanggapi surat itu. Tapi dengan surat kesepahaman itu menyatakan bahwa setuju bahwa jam pukul 11 itu sudah batas air. Surat kesepahaman itu dibuat oleh termohon yang harus ditandatangani. Iya, saya tanya, sadar nggak itu buat? Sadarnya adalah kalau itu tidak kami tandatangani, kalau kami itu tidak kami tandatangani, maka seluruh kepengurusan kami yang sudah 100% itu, maka dianggap juga tidak masuk di dalam bagian. Enggak, itu kan sudah memenuhi syarat. Kepengurusan kan di Sapositri sudah. Yang bermasalah itu kan hanya keanggotaan yang diakui oleh termohon sendiri, posisinya hanya lolos di 6 provinsi, secara keseluruhan hanya 17%, yang tidak bisa diupload oleh pemohon sampai tanggal 30 September pukul 11. Itu sadar itu kan, berarti kan justru pemohon mengakui sendiri situasi seperti itu. Iya, memang kami mengakui itu, karena memang kami harus menandatangani surat kesepahaman itu. Tetapi saat itu juga sekitar pukul 9 atau pukul 9 kami memang meminta kepada Pak Andi Krisna untuk membuka saluran. Jadi dokumen kami ini sudah ada. Pukul berapa tanda tangan? Tanda tangan itu sampai batas akhir, karena memang kami harus mau nggak mau kan harus menyelesaikan itu pada tanggal hari hanya tanggal 30 sampai pukul 11. Jadi kami tidak kemudian tidak membukanya, bahkan verifikasi terakhir yang F-rekap itu kami juga print out gitu untuk menunjukkan hasil akhirnya. Jadi tujuannya memang supaya proses kami memang terjadi gitu. Proses akhirnya terjadi walaupun masih 6 provinsi atau 17%. Nah, di dalam proses itulah kemudian kami membuat surat. Jadi termohon ini banyak sekali surat yang kami kirimkan, tak satu pun yang dijawab. Kalau hitung-hitung hanya 8 jam 300 orang, 8 jam 8 hitung itu saja kalau dia kerja full 24 jam, kekurangan berapa? Perkirakan dia kekurangan itu berapa anggota? Berapa ratus ribu? Bisa berhari-hari nggak selesai? Berapa ratus ribu? Jika dihitung dari angka pada hari itu dengan jumlah orang yang bekerja juga di daerah, kami memang memang masih membutuhkan lagi sekitar 2 hari untuk menyempurnakan yang akan kita upload gitu ya. Karena jumlah yang bekerja juga di daerah, ada juga kami dari daerah. Jadi memang kita concern dengan yang ada di pusat ini dalam pada saat penguploadannya itu mencermati lagi kembali file yang kita upload. Nah, hitungan kami terhadap 300 row itu dari rata-rata seluruh tim kami yang sudah bekerja. Itu yang. Oke. Jadi masalah utamanya sebenarnya ada di tanggal 26 itu ya. Tanggal 26 itu adalah pertama kalinya kami mengetahui adanya indikator per kabupaten kota terhadap jumlah yang MS maupun yang BMS. Sebelumnya? Sebelumnya itu tidak ada indikator itu. Jadi kami untuk mengetahuinya adalah dengan cara manual, yaitu Itu kan posisinya sudah verifikasi perbaikan. Betul ya?
tanggal 26 itu sudah masuk masa perbaikan, dan tanggal 26 itulah pertama kalinya kami mengetahui file CSP itu, yang dimana file CSP itu sangat membantu Kan kami. jadwalnya seharusnya tanggal 15 loh itu. Ya, tanggal Tanggal 15 15 harusnya sudah jauh-jauh hari diketahui. Tahun 14 atau 15 harus diketahui. Termohon tidak memberikan. Ya kan harusnya sudah diberitahu bahwa posisinya ada udah saat perbaikan, termasuk ya pakai logika saja pasti di sipol sudah ada pemberitahuan terkait dengan itu. Kami tidak pernah mau, kita cuma bertanya, tapi Bertanya ke siapa? artinya kami sampaikan ini ke LO, kami diskusi ke LO. Saya agak bagaimana ya? Kami tuh lebih sabar aja artinya gini. Dengan yang adanya sipol, Bentar, ini memberikan sipol, kami tetap terkonfirmasi ke siapa nih? Tahu? Helpdesk yang mulia. Helpdesk ke siapa? Sebenarnya seluruh saluran informasi kami adalah ke helpdesk. Oke, helpdesk-nya Ya, dan ke helpdesk sistemnya, ke orangnya. ke orangnya. Ada Orangnya beberapa siapa? nama di sana. Ada Pak Firdaus. Ya, ada banyak orang di situ. Bisa dikonfirmasi nah ini supaya pernyataan ini. melalui LO. Karena ini pernyataan sangat penting sekali menyatakan bahwa tidak ada informasi bahwa Indikatornya itu. indikator ini indikator MS-TMS. Nanti justru tanggal 26 dengan apa namanya tadi katakan dari prinsipal bahwa justru susah memecahkan kode-kode ini kan, apalagi MS-TMS dengan satu orang hanya bisa mengerjakan 300 role atau 300 orang, walaupun juga ada dengan 2 hari secara keseluruhan dengan ketambahan secara 2 hari. Maka kalau diketahui dari awal prosesnya, maka dipermudah sebenarnya. Betul yang mulia. Seharusnya itu sudah kami dapatkan. Ya sekarang itu siapa? Ya, kalau saya Kalau ini kan dianggap hanya sekedar ini perkataan sepihak saja. Siapa orangnya bisa kita konfirmasi? Mohon bisa dikonfrontasi dengan Pak Firdaus helpdesk. Oke, Sin. Di helpdesk ketemu siapa aja? Pak Firdaus. Terus siapa lagi? Itu. Bentar Pak, jangan arahkan Pak. Kami bertanya ke ini. saya biasanya berkomunikasi dengan ketua LO-nya gitu. Elo siapa waktu Elo? Ketua Elo siapa? Pak Warsono. Ketuanya. Ketuanya Pak Warsono. Pak Sono, ketua Elo ini ya, Republik. Republik. Nah, Tidak dihadirkan. Kebetulan beliau lagi sakit, jadi kami tidak bisa hadirkan sebagai saksi. Prinsipal bisa jawab ya. Prinsipal bisa jawab ya. Yo. Pak Warsono itu komunikasinya dengan siapa? Untuk mengetahui bahwa indikatornya baru diketahui tanggal 26. Sebelumnya tidak diketahui. Ada 2 nama yang bisa disebut, yaitu Pak Firdaus dengan Pak Andi Krishna. Oke. Kita coba ke Pak Andi Krishna ya. Iya. Termohon saya bisa dibantu ya. Yang pertama terhadap ini sudah saya tanyakan juga kemarin sebenarnya ini. Tolong saya dibantu untuk dijawab. Kenapa indikator itu baru diketahui tanggal 26? Mohon saya diberi penjelasan. Karena ternyata sama ini problemnya tanggal 26 baru ketemu. Kalau yang lainnya tanda mata itu satu persatu. Tetapi waktu itu Pak Zahid nanti akan ada jawaban. Nah, sekarang ini bisa enggak kalau menjawab? Kalau enggak bisa tidak apa-apa. Besok masih ada pembuktian 1 kali. Tolong saya diberi penjelasan kenapa pertama. Kenapa tanda mata indikator TMS MS itu baru diketahui tanggal 26? Yang kedua, kenapa lampiran 4, sub lampiran 4 yang itu adalah rekap keanggotaan tidak disampaikan pada termohon? Ya, pemohon tidak punya juga. Tidak punya. Sub lampiran 4 karena pemohon tidak tahu, maka tidak bisa menghitung berapa kebutuhan yang akan diperbaiki. Begitu pemohon. Betul. Yang mulia.
Lalu nama, by name, by dress, TMS, MS yang indikator itu diketahui nggak oleh pemohon? Tidak diketahui. Pak Rafa, prinsipal tidak tahu. Pak Rafa tahu nggak? Di indikator itu ada nggak TMS siapa, by name, by dress, nicknya siapa, jumlahnya berapa, yang harus diperbaiki, berapa puluh ribu? Di file CSV itu hanya quantity. Kuantitinya berapa? Ya quantity yang harus diperbaiki yang mulai 349 kabupaten kota. 349 Kabupaten kota. 349 kabupaten kota, tapi tidak sebutkan jumlahnya berapa yang TMS, berapa yang MS, berapa yang diperbaiki yang BMS. Itu yang sebelum kami upload sehingga belum ada. Bukan soal belum diupload, tahu nggak berapa jumlah yang BMS, yang TMS dari 349 kota kabupaten itu? Tidak tahu. Oke. Termohon nggak usah bisi-bisi, sampaikan apa yang mau disampaikan. Pemohon, Nanya aja Pak. tanyakan. Baik, Yang Mulia, kami hanya mau mempertegas apa yang sudah disampaikan oleh saksi bahwa kami mengetahui posisi keanggotaan maupun kepengurusan TMS maupun MS itu baru setelah tanggal 14, setelah ada pengumuman. 18 apa? 14 apa? Tanggal 14 September. Tanggal, saya ulangi saya, karena sama sampai tanggal 14 atau tanggal 26, karena kesempatan itu tanggal 14 sampai tanggal 29 tuh memperbaiki. Sampean baru tahu saksi ini tanggal 26. Yang benar yang mana, prinsipal dengan saksi? Ya, yang mulia. Jadi sesuai dengan kesaksian, Pak Arfa ini benar dari tanggal 26. Kami memang baru mendapatkan CSV itu. Itulah indikatornya. Dan itu diberikan oleh Pak Firdaus melalui LO dan dikirimkan ke saya. Tanggal 20 Pak Firdaus memberitahu cara CFV itu tanggal 26 ya. Oke, cukup ya. Nanti saya mohon termohon silakan memperdalam saksi, tapi catatan saya tolong nanti diberitahu ya saya. Yang pertanyaan saya yang tadi itu. Baik, Yang Mulia, Wator Subhanallah, terima kasih. Ini kami mau bertanya, semua sudah ditanyakan Yang Mulia. Apa yang mau kita tanyakan? Kalau sudah cukup aja kan, bisa diperbaiki besok itu loh. Sebelumnya Yang Mulia tadi terhadap permohonan Yang Mulia mengenai sublampiran 4 itu mohon maaf Yang Mulia mengingatkan kembali bahwa itu materi di mediasi yang kemarin di mediasi, jadi sudah disampaikan pada tahap mediasi. Terserah, saya hanya minta kalau majelis meminta sampean memenuhi, terima kasih, tidak majelis akan menilai itu. Terima kasih Yang Mulia. Baik, ini tadi juga kami agak kebingungan membedakan ini saksinya Pak Arifin atau Pak Arafah. Pak Arfa. Jadi sepertinya tadi keterangan kan muncul dari Pak Arifin semua ya, arahan untuk diberikan keterangannya. Jadi agak repot kita ini menilai ini kesaksiannya Pak Arifin atau Pak Bambang atau Pak Wiranto. Jadi nggak apa-apa, kita ini saja, kita menanyakan beberapa hal. Yang pertama yang kami tanyakan, kenapa pemohon tidak hadir pada waktu kami undang? Ini siapa yang bisa menjawab ini? Pemohon kenapa kami undang untuk sosialisasi sipol, kenapa tidak hadir? Apa penyebabnya apa? Apa kempes? Apa? Termohon menyanyikan kepada siapa? Kalau kepada pemohon biar saya sampaikan. Siapa Yang Mulia? Saya tanyakan ke Saksi semuanya ini, kenapa nggak ada yang hadir waktu kita undang? Itu kan penting itu untuk sosialisasi itu. Jadi untuk mengetahui file jenis CSV, file CPG, file ini, gitu. Itu kan pas waktu sosialisasi. Kenapa nggak hadir? Kalau saya kebetulan untuk di timing
mengurai mendapatkan lagi sipol itu karena di tengah proses pendaftaran terjadi pergantian kepengurusan kami di tingkat pusat. Jadi kebetulan saya masuk di masa setelah persiapan transisi dari saat pendaftaran sampai ke jadi sudah tanggal 12 Agustus waktu itu menjelang pendaftaran kami, dan di situ saya masuk ke sipol. Ya, sebelumnya itu dari kepengurusan di periode sebelumnya. Oh, kepengurusan berada sebelumnya. Ya. Oke. Jadi tidak hadirnya karena ada pergantian kepengurusan. Ya. DPP, DPP atau DPC? Di DPP. Oh, DPP. Jadi itu masalah internal partai yang kemudian berimbas pada tahapan itu. Ya, ada terjadi artinya semacam ada tongkat estafet yang dilanjutkan dengan pada saat tanggal 12 itu, di mana yang mengawal full pengisian di periode sebelumnya, tim teknisnya itu berbeda dengan saat kita melakukan perbaikan. Oh, jadi ada perbedaan tim teknis. Ada serah terima. Ini kan tim teknis yang ditunjuk sebelumnya oleh partai, sebelum berbeda. Ini kan kalau kemudian masih berbadan hukum yang sama, ini kan ada delivery authority, bahasanya itu bahasa Jawanya itu penyerahan kewenangan. Nah, penyerahan kewenangan ini kan juga termasuk semua yang melekat pada kepengurusan. Kewenangan untuk sipol, kewenangan untuk teknis, kepartaian, ini ada serah terima atau tidak? Password, teman-teman termasuk juga password, misalnya ada password tertentu atau rekening tertentu, itu juga serahkan juga tidak. Baik, yang berkaitan dengan yang semacam perpindahan password itu tentu kami ada sangat terimanya. Tapi berkaitan bagaimana dengan spesialis sipol di periode ini, tentu itu sangat diketahui oleh yang ada di pengurusan sebelumnya di periode 2011 dulu, di 2016 itu yang kemarin. Maaf, di 2016 2021. Kemudian terjadi pergantian ke pengurusan yang saat ini. Jadi terjadi pergantian internal partai yang berakibat pada tidak efektif dan efisiennya partai untuk mengisi sipol. Baik, ini begitu ya Pak Arfa ya. Kemudian Pak Winoto, admin sipol ya. Pak Winoto ini admin sipol versi Partai Republik yang sebelumnya atau Partai Republik yang sekarang? Pak Arfa juga partai sekarang. Sekarang. Ini namanya berarti tidak ganti dari dulu ya, namanya Partai Republik terus ya. Bukan Partai Republik Perjuangan, tidak ganti. Berarti tetap Partai Republik. Kepengurusan diupload secara manual. Kenapa tidak diupload secara digital? Karena kami sebelumnya kita membahas secara pakai template 1 atau template 2. Kalau di manual itu kan ada template 2, tapi di sipolnya webnya itu hanya template 1. Oke, berarti ketidakpahaman Pak Winoto menyebabkan lambatnya pengisian sipol. Yang pengurus sebelumnya nggak ngasih tahu. Tidak ada. Kami explore sendiri, coba. Berarti Pak sesuai dengan manual yang ada di situ kan, caranya bla udah kita itu yang ada di situ. Kita baca ulang teman. Pak Winoto merasa dibiarkan sendiri, bekerja sendiri. Oh, tidak ada punya tim, maksud saya oleh tim yang sebelumnya. Ada masalah dia. Tidak ada ya, jadi masih tetap jadi satu. Hanya saja yang bikin salah satunya yang bikin dia lambat di saat posting upload, dia selalu gagal. Jadi saya sudah coba dengan internet di kantor kita, di DPP, pakai Telkomsel apa itu gagal. Jadi ada semacam flood lah di webnya sipol. Di webnya sipol. Jadi kalau kita masukkan upload, barang dia ada coba lagi. Itu sudah sesuai dengan guidance yang sudah. Jadi file itu sudah sama. Bukan, maksud saya begini. Ini kan Pak Winoto kan admin baru. Ya, pengisian sipol itu sudah sesuai guidance yang diberikan
diberikan oleh tim KPU. Ya di manualnya itu saya. Oh, jadi di manualnya. Kan kita baca di manual ada satu kita bikin itu berhasil. Jadi manualnya dibaca sendiri. Ya kan ada di website. Oh, tidak didampingi. Kalau pas waktu undangan itu kan semua partai kan didampingi oleh tim KPU, IT KPU. Ya. Jadi ketika mau uji coba, bahasanya try out lah kalau bahasa ujian itu kan didampingi nih. Oh ini kalau nggak bisa begini, ini begini. Kalau udah begini, ketika Pak Winoto membaca guideline atau panduan itu, yang mendampingi dari tim KPU ada nggak? Yes, baca saja. Oh, baca sudah mewakili cukup. Otodidak. Oh, oke. Jadi otodidak ya. Kan karena kalau di dalam ilmu itu, kalau ilmu tanpa guru itu yang datang setan semua. Iya, kan saya lihat di website, Oh, gitu ya? di mana-mana. Oh, iya. Kecuali saya baca di tempat lain, itu setan. Jadi itulah. Oh, gitu ya? Saya- Termohon saya ingatkan jangan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sama dalam Siap ya. Community ya? Mohon maaf ya. Ya. Siap. Yang mulia boleh memberikan informasi. Baik, ini cukup jaga. saya teruskan yang mulia. Ya, ya silakan. Baik, kemudian untuk Pak Furkon ini tadi menyatakan ada input 72 rekening yang dinyatakan TMS. Faktanya ada sekitar 13 rekening yang invalid. Iya. Ya. 13 rekening, berarti sisanya valid. Valid ya. Sisanya itu rekening di tingkat apa itu? Di tingkat DPW sama DPD. Di tingkat DPW. DPW itu berarti kalau di Partai Republik provinsi. Kalau kabupaten tingkatnya ada input 72 rekening. Padahal yang seharusnya diinput ada berapa itu? 490 rekening. Jadi yang disebutkan dari 490 rekening itu yang tadi penelusurannya Pak Furkon itu katanya melakukan penelusuran itu ada berapa rekening? Jadi yang kecil aja, yang TMS saja. Oh, yang 72 rekening ini. Kita dapat update-nya TMS 72, lalu kita cross check, ternyata ada dari 72 itu DPD ada 2 yang valid, ya. Untuk DPD-nya itu ada 3. Apa namanya? Pak Furkon punya datanya? Ada. 72 rekening. Ada. Kalau misalnya diajukan sebagai daftar bukti tambahan bisa? Bisa ya. Nanti termohon dikirimi ya. Iya. Karena rekening yang bagian mana ya kemudian bermasalah ini. Kemudian kalau Pak Bambang ini posisi di dalam kepengurusan baru sebagai apa Pak Bambang? Saya sebagai anggota LO. Sebagai anggota, sekarang ketua LO-nya siapa? Pak Warsono. Oh, Pak Warsono yang tidak hadir ya. Iya. Warsono tidak hadir. Pak Bambang juga menjadi juru bicara kepada tim KPU, ketemu dengan tim KPU. Jadi ada sekitar 4 atau 5 kali saya ikut ke KPU dengan urusan untuk menemui helpdesk, minta bantuan diantaranya untuk mengaktifkan tombol upload surat kantor. Nah, Pak Warsono yang lobby ke dalam bilang sudah disampaikan, tinggal tunggu, tinggal sama helpdesk ke atas. Kemudian karena saya ada satu urusan saya pulang lagi, tapi ketika saya mengingat lagi ke Pak Warsono ini Ketua LO, katanya masih suruh tunggu. Nah, besoknya lagi datang lagi 2 hari kemudian tetap seperti itu sampai tanggal 28 tetap yang namanya tombol itu masih inaktif. Dan kemudian saya juga mengetahui tombol upload rekening itu aktif, tetapi ketika dicoba sama tim kami tidak bisa terhapus semuanya. Jadi kalau 490 itu persis tidak ada yang bisa di-upload dari file kami yang baru. Dan dalam hal ini kami bawa juga Itu tanggal berapa itu Pak uploadnya itu tidak bisa? uploadnya dari tanggal 17 ya, Pak, coba sampai tanggal 28, sampai juga ada yang coba upload tanggal 29 sampai tanggal 30. Mungkin sebagai tambahan, jadi
pada saat memberi pemberitahuan dimulainya perpanjangan 1 kali 24 jam, memang kita mendapatkan info dari Pak Warsono itu terlambat satu gitu. Nah kemudian saya menanyakan, memang informasinya diberitahukan oleh KPU melalui apa? Katanya hanya melalui WhatsApp. Nah, saya jadi berpikir kenapa untuk hal seperti itu tidak menggunakan cara-cara yang maksudnya yang resmi, yang melalui email, karena kita pantau di email BPK. Baik, dari sini saya potong pertanyaan saya. Berarti ini testimoni di auditu ya. Jadi sebenarnya yang tahu semuanya Pak Warsono ini ya, untuk bisa menceritakan fakta-fakta ini Pak Warsono ini. Karena Pak Bambang juga dapat info dari Pak Warsono, Pak Arfa juga dapat info dari Pak Warsono sebagai ketua begitu. Ya, tapi memang saya melihat tidak lancar gitu ya. Oh, yes. Baik. Apa yang kita tanyakan, karena saya saksikan sendiri, saya pertanyaannya sama, Pak Warsono ada di situ. Nah kemudian suruh menunggu sehari, 2 hari, 3 hari, kita tanyakan lagi sehari, 2 hari. Kita kan kalau LO kan biasanya memang ada yang secara teknis tunggu di mana, di KPU gitu ya. Tapi memang hasilnya seperti itu, dan saya monitor komunikasi dengan Pak Warsono lancar. Tapi memang hasilnya seperti itu. Kita tanya, memang kita keluar masuk juga sudah kenal juga agak mudah. Kita tanyakan ke LO yang sedang ada di ruangan itu, iya Pak masih menunggu. Ya. Baik yang mulia, karena nanti statement dari auditu kami bikin cukup yang mulia. Terima kasih. Pak Bambang nggak ketemu sendiri sama Pak Firdaus, Pak Andi, atau teman-teman di helpdesk? Saya di helpdesk ketemu dengan Pak Winda, ada Pak Firdaus juga. Ya, sampean tanya sendiri ke Pak Firdaus atau Saya Pak mendampingi Pak Warsono. Oh, jadi mendengar, melihat langsung, Ya. tapi tidak ngomong langsung. Ya. Yang ngomong langsung Pak Warsono. Tapi semua substansi pembicaraan sampai duduk di depan Pak Firdaus. Ya. Begitu. Dan yang disebut tombol apa itu? Tombol upload untuk surat keterangan kantor. Surat keterangan apa juga termasuk tombol upload untuk rekening. Saya belum menyampaikan karena waktu itu saya belum yakin kalau itu bermasalah. Yang tahu tombol untuk surat keterangan kantor. Di keterangan terakhir surat keterangan kantor berapa persen? 100% kan? 100%. Tidak ada masalah. Berarti tidak ada masalah 100% ya? Cuma tidak bisa masuk data yang baru saja. Oke, keterangannya 100%, cuma data kan ada perbaikan ini. Tidak bisa dimasukkan, Betul. tapi keterangannya tetap 100%. Betul. Akhirnya kita memang waktu itu diminta untuk membuat F4 rekap kantor ya. Ya. F4 belum rekap kantor karena kita di status akhir tidak bisa memasukkan surat keterangan kantor satupun ke F4 itu apa? F kantor. Dimasukkan, bisa memasukkannya di situ. Bisa ini bisa terkirim Fisik. fisik. Ya. Hard copy-nya Kopinya akhirnya. sudah diserahkan tanggal 29 yang penambahan itu. Sebelum tanggal 28. Sebelum tanggal 28 sudah diberi kesempatan. Terakhir kita memasukkan laporan tanggal 28. Nah, makanya di perpanjangan itu pakai F4 itu akhirnya menjadi 100% kan begitu. Ya kan? Yang masalah ini kan keanggotaan yang masih 17%. Rekening sudah. Rekening yang baru Sudah 100% ya? sudah 100%, posisinya sudah 100%. Hanya saja kita tidak bisa memasukkan yang baru, dan akhirnya kemarin hasil perbaikan itu banyak dari rekening kita yang TMS. Yang TMS. Oke.
Ada tambahan? Pemohon, ada tambahan? Jangan diulang lagi ya, yang substantifnya aja. Pak Bambang, sedikit yang mulia. Jadi soal rekening supaya lebih clear gitu, karena majelis hakim juga harus mendapatkan informasi yang lebih clear. Jadi rekening itu memang ada yang baru dan ada yang lama, ya. Ada yang baru, ada yang lama. Ini karena terkait dengan TMS, ya, terkait dengan TMS. Nah, yang baru itu tidak bisa diupload karena memang tombolnya tidak bisa masuk. Tombolnya tidak berfungsi lagi, gagal fungsi, ya. Jadi sipol itu meskipun sosialisasi 1000 kali, kalau gagal fungsi selesai, gitu ya. Ya. Yang kedua, untuk rekening yang lama, bagaimana sebenarnya keterangan dari berita acara lampiran 2 ya, apa lampiran 3 itu tentang rekening, itu keterangannya seperti apa untuk rekening yang dinyatakan TMS? Keterangannya seperti apa? Jadi kita melihat rekening dalam status TMS itu jika kita masuk ke dalam sipol terkait kita akan mengisi misalnya data pengurus yang saya ubah. Nah, itu ada file lampiran rekening, itulah ada tersebut antara TMS atau TMS. Bukan, maksud saya bukan itu. Jadi TMS itu keterangan di dalam sipol itu apa? Mengapa TMS gitu? Yang terakhir. Yang terakhir mengapa TMS? Nah, kita justru akhirnya harus membuktikan sendiri. Jika TMS-nya di situ disebutkan file lampiran dipindai dari bukan aslinya. Nah, sementara data itu adalah data asli yang menurut dari pengurus sebelumnya itu asli, dibukui dengan adanya semacam stempel legalisir. Tapi memang yang membuat kita kemudian di stempel lagi ada stempel kita. Indikatornya itu ya? Iya. Ya, kemungkinan kalau dipilih bukan dari aslinya, artinya file itu kita tambahkan atribut yang bukan dari file aslinya. Nah, menurut saya, kalau kemudian yang terkait dengan rekening dan juga mungkin unik, sebenarnya jika kita sudah masuk ke dalam sistem digital, sebenarnya alangkah baiknya jika sipol itu mendeteksi rekening itu valid atau tidak itu dari nomor rekeningnya, karena saya yakin KPU akan berikan fasilitas oleh pihak bank untuk bisa men-trace nomor rekening. Adapun kemudian diberikan lampiran kopi handout atau apapun itu hanya sebenarnya sebagai pendukung. Namun dalam hal ini, mengapa itu dinarasikan atau distatuskan untuk bisa men-TMS-kan? Itu yang kita sangat merasa dirugikan. Kenapa? Dari 72, kita trace yang TMS dari nomor rekening itu dengan caption sejenis, pindah dari bukan yang aslinya, ternyata hanya 13 yang invalid, artinya harus diperbaharui. Ya. Demikian. Termohon saya bisa dibantu ya. Apakah pelatihan, simulasi itu memberikan pencerahan, pemahaman, pengetahuan cara penggunaan sipol sehingga tidak perlu ada CSP tanggal 26, padahal itu sebenarnya CSP itu bisa diketahui sebelum tanggal 26. Apa begitu maksudnya? Iya, betul ya. Betul ya? Nah, partai-partai lainnya juga bisa. Bukan, tapi CSP itu memang bisa dilihat sejak tanggal 15. Ya, tanggal 15 sudah mulai bisa. Ya, karena kemarin saya tanya Pak Zaid belum bisa menjawab itu ya. Nanti tolong saya dibuktikan itu ya nanti ya, bahwa itu bisa dilihat tanggal 26. Oke. Saya cukup. Ada lagi? Termohon? Ya, tambahnya silakan ya. Izin untuk menanyakan saksi Bapak. Ya. Bapak, saya ingin bertanya kaitannya dengan daerah yang rekening ya. Yang dinyatakan tadi sempat mau
mau diupload tapi datanya valid. Apa nggak bisa ya nomornya? Itu waktu itu daerah mana yang berbaik? Yang rekening. Yes. Jadi yang rekening, karena kebetulan saya koordinator operator sipol, jadi studi kasusnya adalah ada kawan-kawan dari operator sipol hendak mengupload rekening. Nah itu karena saya lihat tampilannya itu aktif, nah yaudah upload begitu. Itu berkali-kali tidak bisa masuk. Daerah mana itu, Pak? Saya lupa itu, tapi yang pasti itu sering. Artinya dalam satu hari pertemuan ada yang minta di coaching bagaimana ini kok tidak. Dari beberapa provinsi jadikan satu, lalu ngupload bareng gini. Tidak yang melihat. Jadi misalnya daerah di Jakarta dan yang lainnya itu mendapatkan data baru nomor rekening yang memang untuk mempermudah kerja dari pengurusnya. Nah begitu di upload tidak bisa. Saya masih positive thinking, oh ini mungkin soal teknis. Karena begini, saya baru pemahaman ya, karena ini sifatnya kumulatif ini. Jadi 30 provinsi itu, 34 provinsi, 33 provinsi itu masuk, satu provinsi aja itu menjadi TMS. Sama dengan keanggotaan. Satu, anggap pemohon dapat jatah berapa untuk keanggotaan? Berapa ratus ribu? 300 ya 220.000 ya. 280.000. Supaya pemahaman kita sama nanti. 280.000. Satu deal, satu kepala saja, ini semuanya 279.000 itu clear. Tiba di Kecamatan Dukun di RT 9, satu orang itu kemudian jatahnya di Desa Tebung itu cuma 10. Satu orang ini tidak bisa karena potensi ganda, anggaplah potensi ganda akhirnya kan menjadi BMS. Itu bisa membatalkan yang seluruhnya itu aja. Yang mulia, saya ingin menambahkan. Bentar, saya ini kenapa saya tanya, saya bisa paham terhadap pertanyaannya termohon. Di daerah mana itu untuk mengetahui aja, men-tracing dulu. Yang mulia, kalau boleh saya menyampaikan sesuatu. Iya, silakan. Jadi sebenarnya kalau saya lihat dari secara keseluruhan, ada inkonsistensi yang sangat besar yang dilakukan oleh KPU terhadap proses penyebutan atau penstatusan TMS dan MS. Ya. Jadi kita nanti bisa sandingkan satu persatu buktinya. Nomor rekening, ya, saya masuk aja nomor rekening. Nomor rekening itu ada yang disebut, ada yang distatuskan MS dan ada yang distatuskan TMS. Hanya karena keterangannya adalah ini dipindahnya tidak sesuai dengan aslinya. Tetapi begitu kita masukkan di dalam mobil banking, itu nomor rekening normal gitu. Jadi KPU ini membuat, makanya kemudian kami menyimpulkan memang, dan itu hampir seluruh Indonesia terjadi, itu 490 DPD, 34 provinsi dan 1 pusat, itu seluruhnya seperti itu. Jadi kami menyimpulkan ada human error di situ. Saya tahu. Fisiknya ada enggak? Fisiknya ada. Oke. Fisiknya ada. Bisa. Dan sudah waktu hard copy-nya sudah selesai nomor rekening. Sudah selesai. Artinya sampean kan ingin membuktikan bahwa sipol ruwet kan gitu aja kan. Dan itu harus terselesaikan dengan cara terakhir. Ya, bukan hanya ruwet, tetapi yang saya setelah ruwet tadi itu adalah yang kedua yang paling penting adalah soal PMS dan MS yang tidak konsisten dilakukan oleh KPU. Sekarang masuk di alamat kantor tetap itu. Alamat kantor itu memiliki pola yang sama. Hampir sekitar 64 DPD kami itu dibuat seperti itu semua. Keterangannya adalah bahwa alamat kantor tetap itu tidak ada atau kosong. Begitu kita cek daftarnya, itu seluruhnya 490 kabupaten kota itu lengkap ada. Kami bisa buktikan itu nanti. Jadi, loh ini kok bisa MS, ini kok bisa TMS. Itu yang kemudian berarti ada standar ganda di dalam penentuan MS dan TMS atau berdasarkan asumsi gitu. Keanggotaan juga sama ternyata. Jadi keanggotaan itu
Ada MS dan ada TMS. Ini contoh di banyak tempat, di banyak provinsi. Jadi memang ada yang pakai KTA, pada SPA itu surat pernyataan anggota. Terus kemudian ada NIK-nya. Nah, pada satu sisi itu MS, tapi pada orang yang lain itu TMS, karena dianggap tidak memiliki KTP. Jadi ada yang nggak pakai KTP, dua-duanya dokumennya sama. Ada KTA, ada SPA, dan ada NIK. Satu tidak memakai KTP, dua-duanya tidak memakai KTP, statusnya bisa berbeda, MS dan TMS. Ini kamu bisa buktikan nanti. Oke, kalau ada itu tambahkan di bukti, karena biar termohon kasusnya juga sama di mana-mana itu. Jangan-jangan nanti ada potensi gitu. Tapi itu kami minta ya ada berapa itu yang bisa. Betul, kami bisa buktikan itu seluruhnya. Oke. Saya khawatir ada rekayasa juga. Silakan. Pemohon cukup ya, ada saksinya nggak perlu lagi. Saya pikir cukup. Cukup. Besok pembuktian tidak perlu lagi saksi. Tidak perlu. Tidak perlu ya. Oke, berarti untuk pemohon saksinya sudah cukup. Oke. Termohon masih ada yang bertanyakan? Ya, yang mulia, tadi kan yang disampaikan itu kan bagi kami obskur sekali yang mulia, karena tidak clear menempatkan pada lokus yang mana. Kalau diizinkan yang mulia, misalnya pemohon mengajukan daftar arti tambahan mengenai lokus, alangkah bijaksananya apabila yang mulia juga mengizinkan kami untuk bisa mendapatkan kopi itu sehingga kami bisa meng-cross line terhadap pernyataan pemohon. Oke. Ya. Pemohon tolong nanti ditambah ini ya keterangannya ya, biar memudahkan ya. Misal gini ya, kode alat buktinya apa, keterangannya membuktikan apa gitu loh. Ya. Yang kedua, jangan P1 Q4 tapi isinya 20. Yang 20 itu sebutkan satu persatu itu loh. P1.1 DPW apa, keterangannya membuktikan apa, P1.1 sehingga kode bukti dan buktinya tuh biar sama. Ya, itu ya keterangannya ya. Yang kedua, karena sekarang sudah selesai nih pemohon, tolong nanti apa yang sudah terekam nanti diperkuat di kesimpulan ya, karena sidangnya sekali aja, satu kali pertemuan selesai. Rekam, sampaikan bantahannya di kesimpulan, biar majelis juga punya gambaran yang cukup untuk menentukan. Demikian juga termohon ya, kekurangan-kekurangan itu disampaikan. Besok ada berapa saksi yang mau diajukan? Kalau saksi sementara tidak ada yang mungkin akan memberi keterangan. Dan tadi kami mohon kembali yang bijaksanaannya untuk membantah dalam kesimpulan kami. Sebagai tambahan bukti, sehingga pemohon bisa mengutip bukti material yang bisa dijadikan dasar untuk putusan. Itu aja saya pikir. Yang mulia, boleh memohon supaya kami diberi waktu 1 hari saja. Jadi kalau misalnya sidang lagi hari Rabu. Itu yang agak berat. Dengan segala hormat, besok itu kan jam berapa sebenarnya? Kalau hari Rabu tidak mungkin, gitu, karena waktunya mepet mas. Gitu loh. Ya mungkin malam Besok jam 1. Apa? Besok Jam 4 bisa. Jam 4 ada yang berapa tadi? kamu kan harus menyusul. Semalam? malam ya yang 4 persidangan. Kan konsen alat bukti ya. Coba Ini mana anak? Ini mana anak? Ini Selasa kan? Ini besok siapa ini?
ini supaya nanti kita punya alat-alat bukti yang baik. Kalau sidangnya jam 6, jam 7 gimana? Pagi malam. Besok Pagi malam jam 19. Jam saya mohon maaf saya salah, jam 19. Siap. Nah, ada kesempatan untuk usulkan. Kan cuman pengesahan bukti aja kan, besok itu jam 7 kita mulai pengesahan bukti aja karena sudah ada saksi lagi supaya Pak sama-sama enak itu loh. Beliau ini juga eksplorasi bisa dijawab juga nanti dalam kesimpulan jam 6, jam 19. Jam 19 Ya. Boleh dibatasi sidangnya tidak usah lama-lama ya. Oh iya, saya juga ya. Besok itu tidak lama-lama karena pengesahan aja kan bukti, tapi rangkapnya jangan dianu lagi ya, sehingga tidak seperti tadi kalau dibaca enak kan cepat masing-masing. Lalu juga lampirannya juga beliaunya juga bisa karena Rabu sudah kesimpulan. Ya. Ya menegaskan yang mulia. Tapi besok sidang kita hanya pengesahan bukti saja, tidak pendalaman lagi. Itu ya, karena sudah tidak ada lagi saksinya, sudah tidak ada lagi, cukup ya. Demikian untuk besok saya ulangi hanya pengesahan dan penambahan bukti-bukti ya dari pemohon maupun termohon. Wabil khusus pemohon dengan segala hormat ditertibkan alat bukti dan kode buktinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perbaikan permohonan yang harus disesuaikan. Perbaikan permohonannya juga ya, bukan khususnya hanya codingnya aja. Permohonan ini P1, P berapa, karena QQ-nya sudah hilang. Kasihan nanti pemohonnya. Ya. Kalau ada perbaikan permohonan hanya renvoy aja, tidak boleh yang ya. Oke. Perkara register 003 PSREK Bawaslu K22 direkam tertutup. Majelis meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.